Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Mei 2024, yang saya mendalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Cuma 2 pasal aja Bapak Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024 menjumpai kita semua, ya, khususnya di 1 Korintus 13. Di ayat yang pertama, ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi kalau kita sekalipun kita punya bahasa malaikat, ya, bahasa manusia, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, tidak ada gunanya, nol semua, ya, percuma, ya. Hidup harus ada kasih, ya. Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama. Artinya jangan kecil pilih. Kalau Tuhan sudah memberkati, ya, ada kelebihan, kita bagi-bagi, baik berupa makanan, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang penting itu, ya, kasih. Kasih itu harus dilakukan, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak boleh diabaikan, ya. Ini luar biasa. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, walaupun Bapak Ibu pintar, ya, cerdik, tapi dan kaya, tapi kalau gigit pelit, percuma itu, ya, ujung-ujungnya sakit, ya, pikiran stres, ya. Uang Bapak Ibu saudara tidak bisa menyelamatkan, ya, walaupun Bapak Ibu ke dokter, ya, uang banyak, ya, uang berkelimpahan, sakit tidak bisa sembuh, itu ganjarannya malah terkuras habis itu, ya, karena tidak ada kasih di situ. Jadi kita harus menghindari firman ini, ya. Kalau kita baca di ayat yang kedua, ya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, ya. Jadi Bapak Ibu mempunyai iman, ya, mempunyai karunia, pengetahuan, iman memindahkan gunung, tapi kalau tidak mempunyai kasih, ya tidak ada gunanya. Saya sudah bilang nol, ya, tidak ada itu, ya. Yang ada hanya kekhawatiran, kecemasan, dan tidak ada damai sejahtera. Tentu hidup berkekurangan terus, ya. Ini firman yang bicara, bukan saya, ya. Jadi kita harus baca firman Tuhan, kita mengerti, ya. Setiap ayat itu suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Roh Kudus nanti dia mengajari, ya. Seperti saya nih, Roh Kudus mengajari saya. Saya orangnya biasa-biasa aja. Tuhan pakai beritakan firman Tuhan, ya, di Messenger, di WhatsApp, Facebook, di konten Jimmy Hamba Tuhan, di bawah kolong langit ini, beritakan firman, ya. Tuhan Yesus saja memberitakan firman 2000 tahun lalu. Kita anak Allah, anak Tuhan, harus itu, saudara. Firman Tuhan harus disampaikan, ya. Jangan memandang orang, jangan memandang agama, ya, Bapak saudara-saudara. Jadi kalau kita baca di ayat yang ke-4, kasih itu sabar. Jadi kasih juga harus sabar, jangan munafik, ya.
Kasih itu murah hati. Jadi kita kasih harus murah hati, ikhlas lah gitu. Nanti Tuhan balas. Jadi kalau kita kasih misalnya 20.000, Tuhan balas kita 100, 200. Itu memang rahasia Tuhan, itu tidak ada yang tahu. Kasih juga jangan cemburu. Ya. Ya, tidak meninggalkan diri dan tidak sombong. Jangan, jadi kasih juga jangan sombong. Artinya jangan pamer. Santai, relax ya. Cukup Tuhan yang lihat. Oh, itu nanti tampak kaya itu. Kaya jasmani dan kaya rohani. Jadi kita harus mengerti suara firman. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di ayat yang terakhir 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi yang paling besar itu kasih. Nah, iman boleh, ya, boleh ada. Mengharapkan sesuatu boleh, tapi yang paling utama ialah kasih. Ya. Ini tertulis kasih ada 2 kali. Jadi kita harus mengerti kasih Allah terhadap manusia. Jangan mau enaknya aja itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, rajin berdoa, rajin bekerja, kerja yang jujur, murah hati, murah rezeki, ya, menghemat, ya. Rajin bersyukur tanpa kaya itu. Ya. Dia ingat Tuhan Yesus itu. Ada orang gajinya besar, ya, 10 juta, kelihatannya tidak ada uang karena berfoya-foya. Tetapi ada orang gajinya 1 juta atau 2 juta, merasa besar gajinya karena dia bersyukur. Oh, ditambah-tambah oleh Tuhan. Hidupnya berkelebihan di dalam segala, malah tambah kaya dia. Ya, coba kita baca di Ayub itu, kaya itu. Pertama jatuh miskin, tapi Tuhan ubah dia karena iblis mau menghancurkan dia. Tuhan izinkan. Tapi di Ayub yang 42 ayat yang 11 itu, ya, 2 kali lipat Ayub kaya itu, tambah kaya itu. Ya. Ini luar biasa itu. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Ya. Kita juga harus begitu. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus di dalam segala. Kita hidup ini mujizat ini. Ya. Mujizat luar biasa itu. Coba kita perhatikan orang di rumah sakit. Ya. Puskesmas, mereka sakit itu. Buang biaya banyak. Jangan andalkan BPJS itu. Andalkan itu juga tidak sembuh-sembuh. Tuh, buang uang, beli obat di sana. Ya. Coba. Jadi hanyalah Tuhanlah yang penyembuhnya. Ya. Ingat Tuhan Yesus di dalam segala. Ya, bagus. Memang kita minum obat juga sembuh, tetapi yang intinya adalah Tuhan Yesus. Kita minum obat juga atas izin Tuhan. Ya. Sebelum minum obat berdoa, minta pertolongan Tuhan. Bukan obatlah yang menyembuhkan, Tuhan Yesus itu. Obat itu hanya simbol itu. Ya, tapi saudara, intinya Tuhan Yesus dulu. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, khususnya Selasa tanggal 21 Mei 2024. Ya, saya ingin lebih jelas lagi baca ayat firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.